Hai, aku Andini Maharani Putri dengan NIM F1B025121. Nah, dari judul tadi, itu tuh sebenarnya ada di buku ini, di bab 11. Jadi aku mau membahas ulang tentang itu dari logika, baik Haromani, dari buku ini gitu. Logika itu cabang dari filsafat yang membahas tentang lurus tidaknya penalaran manusia. Itu membahas tentang masalah aturan-aturan yang harus diperhatikan gitu, agar kita tuh bisa berpikir teratur, lurus, teliti, dan juga tepat. Oke, pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dua kata yang pasti sering kita dengar. Tapi apa sih perbedaan keduanya? Nah, di dalam buku ini tuh dijelaskan melalui ilustrasi yang dikemukakan oleh Surya Sumantri. Seandainya seorang berkata kepada kita bahwa dia tahu bagaimana cara bermain gitar, maka seorang lainnya akan bertanya, apakah pengetahuan Anda itu merupakan ilmu? Tentu saja dengan mudah ia dapat menjawab bahwa pengetahuan bermain gitar itu bukanlah ilmu, melainkan seni. Dari ilustrasi tadi, bisa disimpulkan kalau tidak semuanya itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Oke, masuk ke hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan ini adalah segenap yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Jadi, ilmu itu bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping pengetahuan-pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Pengetahuan ini juga cakupannya lebih luas dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini tuh dihasilkan dari metode ilmiah. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan langkah-langkah gitu. Langkah-langkah metode ilmiah yang berintikan logika hipotetika verifikasi, khususnya tuh di dalam penelitian kuantitatif positivistis seperti yang dikemukakan oleh Surya Sumantri. Yang pertama itu perumusan masalah. Kemudian yang kedua, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Selanjutnya, itu dirumuskanlah hipotesisnya. Baru melalui tahap pengujian hipotesis. Kalau sudah, baru bisa ditarik kesimpulannya. Nah, tahapan atau langkah tadi itu disebut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini tuh prosedur dan metodenya ketat setelah pengetahuan filsafat dibandingkan pengetahuan lainnya gitu. Pengetahuan lainnya itu juga dijelaskan di buku ini seperti yang dikemukakan oleh Ansori 1987. Itu ada 4. Yang pertama itu pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filosofis, dan yang terakhir itu adalah pengetahuan teologis. Dari tahapan metode ilmiah, itu melibatkan logika induktif dan juga logika deduktif. Logika induktif ini dari umum ke khusus itu digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi berupa deskripsi fenomena. Nah, ini digunakan dengan menganalisis unsur, ciri, dan sifat fenomena untuk membuat klasifikasi dan kategori. Dalam tahapan metode ilmiah, logika induktif ini digunakan pada tahapan perumusan masalah, pengujian hipotesis, hingga perumusan teori. Nah, kalau logika deduktif itu digunakan ketika peneliti merumuskan hipotesis dan juga merumuskan kerangka berpikir. Kebalik ya, merumuskan kerangka berpikir dan juga merumuskan hipotesis. Nah, yaitu menerapkan prinsip umum untuk membuat dugaan sementara yang spesifik. Nah, itu tadi penjelasan dari bab 11 di buku Logika dari Karomani. Itu berisikan tentang logika induktif dan deduktif dalam tahapan metode ilmiah gitu. Thank you. Bye.